Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Moh Rizky dengan NIM 2351200023. Saya dari kelompok abu-abu. Perkenalkan, nama saya Abrarul Faiz Lubis dengan NIM 2351200008. Saya dari kelompok abu-abu. Perkenalkan, nama saya Lestari Saryanto dengan NIM 2351200016. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Namorong dengan NIM 2351202118. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Ramadhani dengan NIM 2351200007. Saya Alicia Huljana dengan NIM 2351202111. Jadi, judul materi kami yaitu uji multikolinialitas dan uji heteroskedastisitas. Multikolinialitas itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Reginald Frisch tahun 1934. Menurut Frisch, suatu model regresi dikatakan terkena multikolinialitas bila terjadi hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Uji multikolinialitas ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Menurut Ghazali berpendapat bahwa uji multikolinialitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Menurut Singgi Santoso, jika terbukti ada multikolinialitas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali. Langkah-langkah uji multikolinialitas. Yang pertama, menghitung korelasi antar variabel bebas dan mengkuadratkan hasilnya. Yang kedua, mencari nilai toleransi atau TOL. Multikolinialitas dapat terjadi apabila nilai toleransi kurang dari 0,10. Selanjutnya, menghitung nilai FIP. FIP sama dengan 1 per TOL. Multikolinialitas dapat terjadi apabila nilai FIP-nya lebih besar dari 10. Selanjutnya, hipotesis. HO tidak terdapat kulineritas, H1 terdapat kulineritas. Selanjutnya, kesimpulan. Ya, baik. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan multikolinialitas secara manual. Jadi kita pertama-tama kita siapkan dulu datanya. Di sini sudah ada tulis datanya. Yang kedua, yang menjadi langkah pertama itu mencari nilai korelasi antara variabel X atau variabel independen dengan rumus seperti ini. Jadi langsung saja kita pindahkan nilai-nilainya, yaitu N-nya itu sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini 5 kali dengan sigma X1, X2, kita lihat sigmanya 94 dikurang dengan sigma X1 yaitu 23 dikalikan dengan sigma X2 yaitu 20 dibagi akar N yaitu 5 sigma X1 pangkat 2 yaitu ini sigma X1 pangkat 2 yaitu 109 dikurang dengan sigma X1 dipangkatkan 2. Kita lihat sigma X1 nya yang mana. Nah, jadi 23 ini dikalikan dengan 23, hasilnya yaitu 529. N sampai 5 dikali sigma X2 pangkat 2, sigma X2 pangkat X22 semuanya 84 dikurang dengan sigma X2 dipangkatkan 2. Sigma X2 ini 20 dikalikan dengan 20 sama dengan 400. Nah, kemudian kita sederhanakan. Saya langsung saja sederhanakan. Jadi nanti hasilnya di sini 470 dikurang dengan 460 bahagi akar 16 kali 20 sama dengan 470 dikurang dengan 460 10 bahagi 16 kali 20 320 akar 320
10 dibagi dengan angka 310 hasilnya yaitu 0,559017. Nah, kemudian kita pangkatkan 2 nilai R ini, jadi ini nilai hasilnya, nilai korelasinya. Kemudian langkah selanjutnya kita pangkatkan 2, jadi 0,559017 dipangkatkan 2 hasilnya 0,3125. Nah, kelihatan sudah nih nilai R pangkat 2. Selanjutnya yaitu mencari nilai toleransi. Rumus mencari nilai toleransi yaitu tol sama dengan 1 dikurang dengan pangkat 2, yaitu nilai ini. Jadi di sini tol sama dengan 1 dikurang 0,3125 sama dengan yaitu 0,6875. Langkah selanjutnya itu langkah ketiga, kita menghitung nilai VIF. Jadi rumusnya itu seperti itu, 1 dibagi dengan tol. Jadi 1 ini nanti dibagikan dengan nilai tol ini. VIF sama dengan 1 dibagi dengan 0,6875. Jadi hasilnya itu yang didapatkan sebanyak 1,454545. Nah, langkah selanjutnya itu yaitu hipotesis. Hipotesis H0 tidak terdapat multikolinialitas antara variabel X1 dan variabel X2. Dan H1 terdapat multikolinialitas antara variabel X1 dan variabel X2 atau variabel independen dan variabel independen lainnya. Jadi sudah kelihatan semua nih untuk mengetahui nilai multikolinialitas yang dibutuhkan nilai R ini, R kuadrat, nilai tol, dan nilai VIF. Jadi kita masuk di langkah kelima yaitu kesimpulan. Ya baik, lanjut di kesimpulan. Jadi untuk mengetahui apakah di variabel independen dan variabel independen lainnya terdapat multikolinialitas, kita dapat melihat nilai R kuadrat, nilai tol, dan nilai VIF. Nah, multikolinialitas ini dapat terjadi apabila R kuadrat itu lebih dari 0,8 dan nilai tol kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10. Akan tetapi kita di sini sudah kelihatan hasilnya R kuadrat, nilai tol maupun nilai VIF. Kita lihat kesimpulannya jadi seperti ini. Karena nilai R kuadrat kurang dari 0,8, nilai tol lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka disimpulkan tidak terdapat multikolinialitas antara variabel X1 dan X2 atau HA ditolak dan H0 diterima. Karena di sini dia nilai R kuadratnya kurang dari 0,8, maka dia tidak terdapat multikolinialitas. Seandainya nilai R kuadrat ini lebih dari 0,8, maka dia terjadi multikolinialitas. Begitupun yang lainnya, nilai tol dan nilai VIF. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang uji multikolinialitas. Namun di sini saya menggunakan SPSS dengan metode tolerance dan VIF. Di sini kita salin datanya ke SPSS. Namun sebelum itu kita memberikan nama. Sini X1 yaitu merupakan saudara masyarakat, X2 merupakan promosi produk halal, dan variabel Y merupakan pembelian produk halal di pasar syariah. Kita memberikan keterangan padanya dari sini. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya untuk menguji apakah terjadi multikolinialitas atau tidak. Di sini kita pilih analyze, kemudian kita pilih regresi, kemudian kita pilih linear. Di sini kita masukkan variabel dependennya, kita masukkan ini independennya dan ini. Kemudian kita pilih statistik, kita centang ini, kemudian kita continue, kemudian kita pilih plots,
kita masukkan ke ini ya, kemudian ada X, kemudian kita centang histogramnya dan normal probability plot, kemudian kita save, kita centang unstandardized nya dan continue. Nah, di sini tahap-tahapnya sudah selesai. Kemudian kita pilih OK. Maka hasil output SPSS-nya keluar seperti ini. Nah, pada tabel koefisien di sini ada tolerance dan VIF. Jika nilai tolerance lebih dari 0,100 dan VIF kurang dari 1,00, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolomeritas. Namun sebaliknya, jika nilai toleransi kurang dari 0,100 dan VIF lebih dari 1,00, maka berkesimpulan terjadi multikolomeritas. Di sini pada tab koefisien ini toleransi dan VIF. Toleransi menunjukkan di sini 0,687, yang berarti lebih dari 0,100 dan VIF-nya kurang dari 1,00. Di sini terdapat 1,455, yang berarti kurang dari 1,00. Maka hasil data yang kita olah tadi dan di output daripada SPSS ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolomeritas atau H0 diterima karena tidak terdapat multikolomeritas. Sekian, terima kasih. Jadi yang pertama saya ingin jabarkan yaitu mengenai pengertian. Yaitu pengertian dari heteroskedastisitas adalah ketidakseragamaan varians atau deviasi kondisional dengan sebuah model regresi. Secara sederhananya, heteroskedastisitas terjadi ketika variasi data tidak merata pada seluruh jangkauan variabel independen. Heteroskedastisitas adalah uji untuk menguji apakah variasi kesalahan model regresi sama atau berbeda di setiap nilai variabel bebas dengan menggunakan cara White atau uji heteroskedastisitas robust standar error yang dikembangkan oleh White pada tahun 1980. Namun Al-Ghazali juga mengembangkan uji heteroskedastisitas yang berbeda yang disebut dengan heteroskedastisitas autocorrelation komponen atau HEC. Jadi, menurut Al-Ghazali, HC ini sering digunakan dalam analisis data keuangan dan ekonomi karena sering terjadinya pergerakan harga dan volume transaksi yang fluktuatif. Dan ada juga tujuan dari heteroskedastisitas. Bertujuan adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan variabilitas antara residual dari model regresi pada setiap nilai prediktor atau variabel bebas atau tidak. Dan yang terakhir ada langkah-langkah uji heteroskedastisitas, yaitu bagaimana metode uji rank Spearman dalam heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan uji SPSS dengan langkah-langkah, yaitu pertama menentukan hipotesis, yang kedua menentukan taraf signifikan, yang ketiga kriteria pengujian, dan keempat langkah SPSS, dan yang terakhir penjelasan output SPSS. Baik, saya Alicia Uljana ingin menjelaskan contoh kasus uji heteroskedastisitas. Kemudian pada bagian nama isi dengan X1, X2, dan Y. Pada bagian label tulislah kualitas produk, harga, dan kepuasan. Setelah itu input data dari seluruh variabel X dan Y pada data view ke SPS. Berikutnya cari nilai unstandardized residual dengan klik analysis, setelah itu klik regression, setelah itu klik linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog. Berikutnya pindahkan variabel Y kepuasan pada kolom dependen. Masukkan variabel kualitas produk X1 dan harga X2 ke dalam independen. Setelah itu klik save. Akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression save. Kemudian berikan tanda centang pada bagian unstandardized, lalu klik continue. Selanjutnya klik OK. Lihat pada bagian data view keluar variabel baru dengan nama res1. Langkah selanjutnya adalah klik analysis, lalu klik chart, lalu klik before. Akan muncul kotak dialog before insertion. Masukkan variabel kualitas produk X1, harga X2, dan unstandardized residual ke kolom variabel. Kemudian hilangkan tanda centang pada bagian person, berikan tanda centang pada
Spearman, terakhir klik OK. Jika sudah tepat langkah-langkah di atas, maka akan muncul output SPS. Adapun interpretasi heteroskedastisitas yaitu jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah, kebetulan nih dalam hasil output SPSS kita bisa lihat bahwa variabel X1 dan variabel X2 memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05, maka kita dapat ketahui bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dari output data di atas. Baik, itulah penjelasan dari kami kelompok abu-abu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak penjelasan dari kami. Kami kelompok abu-abu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.